Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI Tanah Air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan segala karunia kepada kita hambanya. Dan karena Allah jugalah kita dipertemukan dalam acara ini yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabat. Pemirsa, seperti biasa kami mempunyai beberapa segmen dalam acara ini. Di antaranya ada liputan dari Timur Tengah, hasil kerjasama TVRI dengan Katrunada Travels. Dan kita juga nanti ada dialog dengan narasumber yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di studio. Nah baiklah pemirsa, tema kita kali ini adalah mengenai Habil dan Qabil. Seperti kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Setelah ia dan istrinya diturunkan dari surga, maka beliau mempunyai beberapa anak, diantaranya adalah Habil dan Qabil. Dua orang anak ini mempunyai watak yang berlawanan. Yang satu melambangkan kebaikan dan yang satu lagi melambangkan keburukan. Disebutkan dalam kisah bagaimana Qabil karena dengki dan iri hati akhirnya menjadi membunuh saudaranya sendiri Habil. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak saja tayangan liputan berikut. Kebesaran Allah. Kesibukan tampak di sana-sini. Jalanan ramai dengan lalu lalang kendaraan. Syria juga tetap menyimpan sejarah panjang perjalanan umat manusia di dunia. Salah satu di antaranya, disinilah kisah dua orang anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, bisa kita kuakan kembali. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di bumi. Setelah ia dikeluarkan dari surga bersama istrinya, kemudian lahirlah dua kakak beradik yang bernama Qabil dan Habil. Dua orang yang sangat berlainan watak. Yang satu melambangkan kebaikan dan yang satu lagi melambangkan orang jahat. Di Syria inilah dikabarkan Habil dikebumikan. Makamnya terletak di atas gunung Zabadani, lebih kurang 35 km sebelah barat kota Damaskus. Di daerah yang sangat dijaga ketat karena merupakan wilayah pertahanan Syria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Allah Maha Suci memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Disebutkan bahwa Habil bermaksud mengorbankan domba terbaik di antara kambing-kambing miliknya dan menyimpan dalam hatinya kurban itu diniatkan agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil mengorbankan gandum yang paling rendah di antara gandum yang menjadi miliknya. Lalu mereka meletakkan dua kurban mereka di atas gunung. Kemudian Nabi Adam alaihi salam berdoa, dan turunlah api dari langit yang memakan kurban Habil dan tidak memakan kurban dari Qabil.
Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka marahlah Qabil kepada Habil dan menyembunyikan kedengkian di dalam hatinya kepada Habil, sampai Nabi Adam pergi ke Mekah untuk berziarah ke Baitullah dan meninggalkan mereka. Datanglah Qabil menghampiri Habil yang sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Berkatalah Qabil, "Sungguh, aku benar-benar akan membunuhmu." Habil bertanya, "Mengapa engkau membunuhku?" Qabil berkata lagi, "Karena Allah telah menerima kurbanmu dan menolak kurbanku." Ibu Jurai berkata, ketika Qabil ingin membunuh Habil, dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia harus membunuhnya. Maka iblis menjelma kepadanya. Iblis telah menangkap seekor burung, lalu meletakkan kepalanya di atas sebuah batu, dan menjatuhkan batu yang lain ke kepala burung itu. Semua itu disaksikan oleh Qabil. Maka dengan begitu, iblis telah mengajarkan kepadanya bagaimana cara membunuhnya. Lalu Qabil mengerjakan seperti itu. Setelah Qabil membunuhnya, dia menjadi menyesal karena telah membunuhnya, yaitu setelah dia kebingungan dengan mayat Habil. Digendongnya Habil di atas pundaknya selama setahun, atau bahkan lebih menurut keterangan yang telah disebutkan. Lalu Allah mendatangkan 2 ekor gagak yang berkelahi, yang satu kalah dan mati. Maka gagak yang satu dikubur oleh gagak yang lain. Barulah Qabil tahu apa yang harus diperbuat untuk mayat Habil. Disebutkan setelah pembunuhan itu, Qabil melarikan diri ke Aden, satu daerah di Yaman. Lalu iblis laknatullah berkata kepadanya, "Kurban persembahan Habil dimakan api, karena dia menyembah api. Maka kerjakanlah seperti yang dikerjakan Habil itu." Lalu Qabil mulai menyembah api. Demikian pula disebutkan bahwa yang pertama-tama yang dengki di langit adalah iblis laknatullah. Sedangkan orang pertama yang dengki di bumi adalah Qabil, karena dia telah dengki terhadap saudaranya, Habil. Melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melihat tayangan tadi dan Anda masih ditemani saya Irianti, serta di studio kami telah kedatangan tamu 2 orang yang sangat istimewa. Yang satu adalah Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatannya sehat sekali ya Bu ya. Sudah kangen nih, udah lama tidak bertemu Ibu. Dan yang satu lagi pemirsa, Bapak Dr. Andes Tubagus Jodi. Ini langganan, tapi kemarin hilang ya. Sibuk ya Pak ya. Ada kesibukan. Ada kesibukan. Alhamdulillah bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik-baik juga kan Mbak Antin? Baik, tentu saja. Alhamdulillah ceria hari ini. Ya. Baiklah Ibu, mungkin saya nanya kepada Ibu dulu ya Bu ya. Boleh, Yati. Tadi tuh menarik sekali tayangan tadi, di mana Qabil itu awalnya hanya dengki, tetapi berkelanjutan sampai jadi membunuh gitu. Ternyata dengki itu sangat berbahaya, sementara kita selama ini kan boleh dikatalah jujur-jujur saja sering lah ya iri-iri dan dengki kepada orang gitu. Tapi ternyata itu dampaknya bisa sedemikian berbahaya sampai menjadi pembunuh. Bisa Ibu ambil hikmah dari sini Ibu, ceritakan. Ya, memang masalah hasad ini ya, atau dengki itu diawali oleh adanya 2 bersaudara. Sebetulnya Nabi Adam itu mempunyai anak itu kalau lahir tuh kembar. Di mana dalam kembar itu ada perkawinan. Biasanya kembar itu laki-laki dengan perempuan, seperti Qabil dengan Lubuda dan Habil dengan Iklimah. Maka maksud saya terbalik ya, jadi terbalik. Jadi Habil ini lahir bersama dengan wanita yang nggak begitu terlalu cantik ya. Tetapi Qabil dengan wanita yang lebih cantik. Nah, karena memang ada aturan seperti itu yang sudah diperintahkan, karena Nabi Adam kan seorang nabi ya, akhirnya ini nggak mau gitu. Nah, ini ada kecemburuan, ada hasad, ada dengki, terjadi permulaan di situ. Di dalam Quran bicara tentang surat Qul a'udzu birabbil falaq, suratul Falaq. Ini jelas kita disuruh berlindung terhadap orang atau manusia yang hasud atau yang dengki, karena
terjadi seperti itu. Berat sekali kalau sudah sampai kepada hasad itu. Obatnya itu susah begitu. Karena manusia itu kena kebawa oleh godaan-godaan iblis yang luar biasa dan punya nafsu yang tidak terkendali. Jiwanya sering terjadi menuju kepada jalan yang keburukan. Inna nafsal ammaratun bisu. Dalam Quran disebut sungguhnya jiwa itu suka, nafsu itu suka menjurus kepada yang kejahatan. Nah, kejadian seperti contoh ini memang terhadap masalah manusia seperti ini memang luar biasa. Oleh sebab itu kita memang harus menghindari sifat yang sangat berbahaya itu dengan berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah berlindung terhadap Allah. Penyakit ini tuh termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Sementara sangat berbahaya. Kita biasanya kan lebih aware atau lebih memperhatikan penyakit-penyakit fisik ya Bu ya. Dia ngelihat yang jelek-jelek saja, yang bagus tuh ketutup nggak kelihatan. Jadi sudah begitu tertanam dalam jiwa yang sehingga membahayakan sekali. Membahayakan. Ya maksudnya saya itu begitu penting sementara kita terbiasa hanya memperhatikan penyakit-penyakit fisik karena kelihatan. Penyakit rohani ini susah. Penyakit rohani padahal itu lebih berbahaya ya. Dengan agama dan dibersihkan jiwa dari segala penyakit tersebut. Karena Nabi sendiri juga meminta kepada Allah supaya jangan sampai kena penyakit-penyakit rohani. Rohani, ya betul sekali. Mungkin jadi hati yang luar biasa itu. Iya, mungkin Pak Jody mau menambahkan gitu. Ya, saya tertarik seperti itu tadi ya Bu ya. Penyakit secara psikologis ya, penyakit psikologis ini yang memang secara kasat mata nggak pernah kelihatan. Tapi kelihatannya hikayat tadi menunjukkan betapa bahwa pembunuhan manusia yang pertama kali di dunia. Bayangkan kan sebelumnya. Makanya Habil dan Kabil ini dia belajar untuk menghilangkan jasadnya waktu dia membunuh itu mau kemana, dia bawa kemana-mana jasad. Karena belum pernah ada kejadian manusia meninggal pada saat itu. Nah, yang kita petik di sana adalah meninggalnya manusia yang pertama kali ini disebabkan oleh apa? Tuhan memperlihatkan bahwasanya ternyata tidak hanya didahului oleh sakit-sakit yang kasat mata seperti pincang atau meninggal karena kebakaran atau apalah fisiknya, tapi psikis tadi secara psikis yang tidak terlihat dan sungguh dahsyat kalau memang tidak dibentengi oleh iman, begitu kan kira-kira Bu ya. Itu sebagai contoh ya, meninggal pertama bukan karena penyakit degeneratif atau sebagainya. Yang nggak kelihatan itu masalahnya dengki. Dan hampir semua kita punya loh, Mbak. Kita punya, cuma masalah kadarnya atau bagaimana sejauh mana kita begitu mau keluar kita nahannya dengan baik ya. Dengki, iri hati, dendam. Bukan irianti loh. Bukan iri hati. Bagus tuh. Iri hati ya. Dendam. Itu dimulai. Dan satu hal lagi barangkali yang perlu dikaji, saya melihatnya yang dikaji di dalam hikayat Kabil dan Habil ini ada peranan wanita. Saya mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf saya lagi-lagi, tetapi saya hanya memperlihatkan godaan itu ternyata banyak juga dari kecantikan, kecantikan fisik ya, yang mempunyai efek ke psikis dia mengatakan bahwa saya tidak terima. Saya dikawinkan dengan orang yang lebih buruk, hak saya dan sebagainya. Sementara saudara kembar saya yang cantik gitu. Yang cantik, Joko. Manusia itu harus dapat memahami bahwa kadangkala nasib itu tidak sama. Antara satu kandung pun rezeki berbeda-beda, jodoh berbeda-beda. Itu semua ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, disinilah penerimaan kita terhadap adanya agama, terhadap peraturan hidup. Hendaknya kita dapat menerima kenyataan itu. Ini yang sukar orang karena dia digoda oleh nafsunya yang selalu bisa mengalahkan pikiran dan akal sehat. Dengan egonya tadi. Itu namanya variabel iri hati itu Mbak Yanti. Kalau saya lihat variabel iri hati satu sisi. Tapi di dalam tayangan itu atau dalam cerita Kabil dan Habil, selain dari variabel iri hati yang menjaga musuh manusia, juga diibaratkan ada satu lagi tentang korban, katakanlah. Pada saat Kabil dan Habil untuk menyelesaikan masalah itu, cobalah kalian berkorban, taruhlah di lapangan, biar nanti Allah yang menilai. Itu ada lagi di dalam tubuh gini. Toh korban itu adalah hubungan saya dan orang lain nggak tahu. Kasih aja yang jelek-jelek gitu. Karena keikhlasan tidak ada di sana. Itu peranan lagi. Itu juga sakit psikis juga ya Bu. Iya betul. Tapi itu sebagai pelajaran bagi kita juga. Kalau kita memberikan kepada orang lain yang jelek-jelek gitu, nggak usah kepada Allah ya, kepada sesama manusia aja kita memberikan jelek-jelek, nanti kita akan mendapatkan justru returnnya ya jelek juga. Jadi karena manusia suka nyerempet kepada hal-hal yang jelek begitu, maka Allah utus para nabi untuk memberikan tuntunan.
kepada manusia, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah memberikan pedoman dan diutusnya manusia pilihan. Iya. Sehingga dengan cara begitu orang tertuntun kepada jalan kebenaran. Iya, begitu. Karena ada gangguan yang seperti makhluk setan, iblis yang menggoda Nabi Adam ketika dia tidak boleh mendekati sebuah pohon, kan dia kegodaannya sama iblis. Iya. Nah disinilah kita harus jaga diri kita ikut aturan-aturan agama, karena Tuhan yang memberikan, tentunya Tuhan menciptakan kita diberikan tuntunan yang cocok dengan fitrah kita. Sayang manusia kadang-kadang lebih suka kepada ikut yang lain, makhluk. Tapi kalau fitrahnya sendiri Bu, sebenarnya kita kan dilahirkan itu semua suci dan bersih dong. Seperti Kabil Habil bukan dari awal dia memang satu sudah jahat, satu contoh yang baik hati, bukan begitu dalam kan? kehendak Tuhan itu kita harus tahu irodat ya, irodat Tuhan. Kita mengenal kepada Tuhan, dan di sini kita melihat sebuah contoh-contoh kemanusiaan. Bagaimana kalau seumpamanya Nabi Adam kan telah menyuruh berikan korban yang terbaik, tapi Qabil ngasih kambing kibas yang paling bagus, yang paling mahal begitu. Habil, tapi Qabil kan memberikan ini gandum yang paling buruk. Nah, ini karena udah ada sifat-sifat dalam diri manusia yang mestinya bisa dikendali. Tetapi ada manusia yang tidak mampu mengendalikan sifat-sifat jahatnya. Nah, begitu. Inilah yang harus kita pahami tentang masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan, agar supaya kita bisa berusaha terus agar dapat mencapai derajat yang lebih mulia. Kalau di dalam berpuasa derajatnya takwa kan, mencapai la'allakum tattaqun itu bisa dicapai dengan proses penyucian diri yang terus menarik berlangsung. sekali Bu, kalau memang kita memang sudah ada bibit-bibit lah boleh dikata ya. Nah, untuk melindungi diri itu apa saja gitu yang harus kita lakukan? Yang pertama, tunduk kepada peraturan dari Allah sendiri. Karena kita manusia tidak mampu membuat peraturan yang kita bisa jaga sebegitu jauh dan berabad-abad atau berlangsung terus-menerus. Tapi peraturan dari Allah itulah agama. Kepada kaum-kaum di dunia ini dikirimkan nabi-nabi oleh Allah dengan membawa agama itu. Nah, inilah yang menjadi pokok, supaya agama itu yang menjadi peraturan hidup dapat diikuti. Panutan kita paling nggak pegangan untuk menghadapi iblis. Iblis itu ada di mana-mana ya. Setan tuh ada di mana-mana. Orang sholat saja diganggu, apalagi enggak. Jadi memang betul dalam hikayat tadi, Mbak Anti, kalau saya menilainya dari sisi apa ya, itu adalah simbol-simbol saya melihatnya. Itu simbol-simbol. Kita nggak bisa kira-kira saya kalau mau mengaplikasikan pada posisi sekarang, itu hanyalah simbol. Artinya simbol sudah dari awal sudah diberikan suatu contoh ke sisi buruk, sisi baik. Kalau kita lihat pada zaman atau pada keadaan itu tidak ada manusia lain. Bayangkanlah tidak ada manusia lain, sehingga perkawinan pun juga kalau sekarang mungkin kan nggak mungkin incest itu kan, incest antara saudara. Tapi itu memang itulah adanya. Ada suatu ada ayat-ayat yang berkembang biaklah kamu dengan lelaki dan perempuan. Di situ masuk ke situ kan. Nah, sehingga keadaan yang ada seperti itu dari awal oleh Tuhan sudah diberikan kepada anak cucunya suatu cermin, bahwa satu ketika kelak itu akan ada cermin-cermin tentang iri hati dari pembunuhan, ada cermin-cermin tentang kurban, itu nanti kan kalau zaman-zaman zakat seperti cermin-cermin keikhlasan ya. Satu keikhlasan, kalau nggak ikhlas zakat, banyak kan kita cari nasi yang agak buruk, makanan yang udah busuk-busuk, baru sisa-sisa pakaian bekas. Sisa aja nih, daripada dikasih anjing, kasih itu kan nggak benar ya. Jadi kualitas kesekian. Kita memang itu menarik sekali. Di dalam Islam tuh tidak boleh memberi, di mana kalau kita menerima seperti itu tidak mau. Menerimanya mungkin dengan memicingkan mata. Jadi harus memberi yang kita juga senang ya Bu, yang masih kita suka. Itu banyak loh Bu, tanpa sadar di masyarakat kita lihat. Fenomena itu banyak karena sekali. memang egoisme pribadi manusia yang suka cenderung maunya enak sendiri, maunya ya kaya sendiri, tidak punya rasa toleransi atau kepedulian, ya kurang. Saya melihat aja dengan anak yatim aja kita kurang, dengan orang miskin kita kurang, menyantuni duafa kurang. Untunglah banyak tayangan-tayangan yang menyuruh kita, mendorong kita untuk bisa berpikir pada saat-saat kita dalam keadaan berpuasa. Kita memberikan sesuatu kepada orang, kalau kita dibalikin pemberian itu kita nggak mau, berarti kita harus bercermin ya. Belum lagi ada lagi variabel yang lain Bu. Itu kan tadi masalah keikhlasan, kita memberikan yang terjelek bukan yang terbaik ya. Ada lagi ada motivasi tertentu dalam memberi. Ada pikir nggak boleh. Pengen disebut wala tamnun tas taksir. Jangan kamu memberi untuk mendapat yang lebih banyak. Jadi ada semacam mancing gitu. Itu juga nggak boleh. Atau pengen dilihat hebat. Atau riak lagi.
Hal kayak gini penyakit psikis dari masyarakat kita. Salah nggak kalau mamanya niatnya begini, misalkan kan ada misalkan pemberian kepada yatim piatu, tapi diliput. Tapi niat dia di dalam hati agar diliput itu supaya orang-orang lain terketuk hatinya, itu boleh. Tetap boleh. Kita sembunyikan, kita nyatakan, sebetulnya tidak masalah. Dinyatakan tidak apa-apa. Tetapi asal jangan ada timbul sesuatu, pengen dipuji. Tapi kalau dengan harapan supaya orang lain mencontoh, itu bagus-bagus aja. Dan kita pun yang menerima, mengucap terima kasih, kita yang menerima gembira. Dan terhadap nikmat Allah memang ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan boleh gitu. Tapi andai kata umpamanya ya, Mbak Yanti memberi tanpa mikir apa-apa, tuh saya pengen terima kasih. Makasih boleh gitu. Anda kok pakai terima kasih, ini kan zakat, hanya untuk pencucian harta, umpama begitu. Tapi saya karena dapat nikmat, saya gembira gitu. Umpama saya sebagai si penerima. Mudah-mudahan Bu. Paling enak kan bagi orang yang bisa memberi Bu daripada menerima. Mudah-mudahan saya bisa memberi. Oh iya, tangan yang di atas, tangan di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Saya maksudnya gambar karena saya banyak mengurus anak yatim piatu. Harus bercerita. Tapi tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari tangan yang gini, yang minta-minta. Jadi ayat al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tapi zaman Rasulullah Bu, yang miskin pun tidak meminta-minta dan mengadu kemana-mana. Orang kaya itu harus paham di mana tempat kantong-kantong orang miskin. Jangan suruh ngantri-ngantri di depan rumah kan, beratus-ratus di depan gate kita mendemonstrasikan kemiskinan, kan nggak bagus. Karena sebagusnya orang-orang miskin itu terhormat, jangan kita hina-hinakan. Jangan sampai kelihatan dia meminta-minta begitu ya. Gitu. Kita yang harus mencari gitu ya Bu ya. Kita pun yang memberi tahu tempatnya di mana. Oh begitu. Pak Jody mungkin mau menambah? Ya kira-kira memang masih tetap saja masalah tadi kita ke fakir dan ke zakat karena kita di dalamnya ada pelajaran tentang tadi ya. Kurban itu. Kurban, zakat, kurban dan sedekah tadi. Ini kan kita nanti sebentar lagi kita akan menghadapi ini ya, menjelang Lebaran, menjelang ini ya. Saya sebetulnya kasihan kalau memang kemiskinan itu betul-betul memang terjadi di fenomena di masyarakat kita dan kita memang dipacu untuk bisa bersedekah. Tetapi kalau mengeksploitasi sesuatu keadaan, katakanlah orang-orang miskinnya itu sendiri mengeksploitasi kemiskinannya untuk mencari kekayaan, itu suatu bagian yang tersendiri juga yang sebetulnya itu dilarang oleh ya. Yang perlu juga dan apalagi kalau mereka sudah dapat fitrah, diharapkan bahwa hari raya itu tidak ada orang di jalanan sebenarnya minta-minta. Di hari raya nggak boleh ada pengemis ya Bu sebenarnya. Dia sudah dapat kok dengan fitrah yang diberikan oleh orang-orang yang berpuasa agar dapurnya itu berasap, agar makanan itu bisa tersedia. Sehingga jadi ketakwaan itu tidak hanya milik orang kaya. Eksploitasi dari orang yang di belakangnya itu. Itu juga cobaan buat orang miskin Bu. Dia kemudian bisa mengeksplorasi kemiskinannya sehingga ketawaan dia udah hilang juga. Kadang-kadang orang miskin itu yang dieksploitasi sama orang-orang lain. Orang di belakang layar. Ada organizernya. Event organizer yang subuh-subuh sudah melempar anak kecil dan menyewakan bayi-bayi. Allah, jangan begitulah ya. Lebaran malah heboh ramai dengan tukang minta-minta. Padahal sebelumnya kita memberikan zakat. Sebaiknya tidak ya. Insya Allah zakatnya semua sampai sehingga pemirsa tidak ada lagi yang meminta-minta di hari raya dan seterusnya mungkin. Demikianlah pemirsa. Jumpa kita kali ini, saya Irianti dan kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta